Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, NIM 1803030055. Saya mahasiswi Undana, jurusan Sosiologi semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi dari buku Memolisan Perbedaan Pendapat. Pada bab pertama ini, saya akan menjelaskan tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Berbeda dengan polisi, para pengunjuk rasa mengenakan pakaian warna-warni tanpa alat pelindung. Seperti yang saya sebutkan, banyak dari mereka adalah anggota gugus pagan, jaringan aktivis berbasis bumi yang menggunakan sihir dan ritual dalam tindakan mereka. Starwak, seorang aktivis dan penulis pagan terkenal, berdiri di tengah-tengah lingkaran besar peserta pagan yang mengatur ritual rumit yang melibatkan benang, lumpur, dan cabang pohon. Di akhir ritual, para pengunjuk rasa mengenakan bulu dan dahan di kepala mereka, dan sebagian berlumuran lumpur. Mereka juga telah meminta jaringan benang besar berwarna-warni yang melambangkan perjuangan feminis. Manusia yang saling terkait, sebagian besar anggotanya adalah wanita paruh dengan rambut beruban dan sepatu yang bagus. Tampaknya lucu bahwa pasukan polisi yang tampak tangguh dan bersenjata lengkap terlibat dalam pengawasan aktif terhadap kelompok kecil wanita parubaya yang mengenakan bulu lumpur, topi polisi tidak geli. Ketika mereka siap untuk bertindak, sekelompok yang mulai memindahkan jaringan benang yang sekarang lebarnya sekitar 25 kaki ke jalan. Mereka berhati-hati untuk menyeberang jalan secara legal. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, polisi mengawasi tampak bingung. Ketika kelompok itu tiba di tengah persimpangan, mereka segera mengikat jaringan raksasa ke beberapa lampu jalan yang secara efektif memblokir persimpangan dengan benang mobil, mulai protes, kontrol, dan kepolisian memprotes globalisasi dan kebijakan. Anti-globalisasi. Buku ini berakar dari hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi atau juga dikenal sebagai Anti-Globalisation atau gerakan anti-globalisasi korporat, dan pengembangan teknik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Alih-alih sistem terpusat, peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk mengkoordinasikan dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru ini. Ponsel, email, dan listerchef memungkinkan lebih banyak mobilisasi agar rumput dan non-hierarkis atau Juris 2005. Mereka juga mengizinkan para aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu berhubungan melalui tautan, membuat sebuah jaringan yang luas dari ikatan. Yang berikutnya, apa yang kita ketahui dari beasiswa? Dalam 10 tahun terakhir, para cendekiawan semakin tertarik dengan kebijakan protes dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Mereka telah memberikan perhatian yang cermat pada hubungan antara represi dan mobilisasi gerakan sosial, dan sejumlah studi berfokus pada bagaimana represi akan menghentikan atau memperlambat gerakan sosial. Sebagai contoh, beberapa sarjana menemukan bahwa aktivis bergeser dari kekerasan ke aktivitas
dan bahwa jenis rezim negara memprediksi bentuk represi dan bagaimana gerakan akan menanggapinya. Yang lain menemukan jenis-jenis represi yang berbeda bahkan di dalam institusi demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa peran media adalah faktor sentral mobilisasi, terlepas dari bentuk penindasan. Wister dan Glugny 1999, sementara yang lain menyimpulkan bahwa perspektif untuk menjelaskan mengapa beberapa peristiwa yang berpotensi tidak teratur menyala sementara yang lain tidak. Menurut para penulis, hanya sebagian kecil dari pertemuan umum yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan atau kekerasan. Kuncinya menurut mereka adalah mencari tahu tindakan apa yang memicu kekerasan dan kerusuhan. Bab kedua, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Tujuan saya dalam bab ini bukanlah untuk secara definitif meninjau semua pertimbangan ilmiah tentang kontrol sosial ini. Sebaiknya saya menyajikan kerangka teoritis yang menjembatani pandangan politik, sosiologis, dan postmodern tentang kontrol sosial untuk menyelidiki taktik negara dalam pengendalian perbedaan pendapat dan gerakan radikal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa abad ke-16, bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian untuk memelihara ketertiban sosial. Teori melihat bagaimana perilaku dicap penyimpang, pemahaman bahwa proses pelabelan juga merupakan proses konstruksi. Ide ini berguna untuk melihat kebijakan protes karena menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai bentuk protes yang dapat diterima dan tidak dapat diterima berubah seiring waktu, tergantung pada konteks dalam periode sejarah. Konflik adalah teori kontrol sosial terakhir yang saya bahas di sini. Berasal dari analisis Marxis, teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya, ia menolak gagasan bahwa hukum dirancang untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat tertentu. Sebaliknya, para pendukung berpendapat bahwa hukum dan kepentingan kelas dominan atau hegemonik mendorong kontrol sosial pada tingkat moral dan hukum atau Queene 2001. Peran polisi dan hukum menjadi memaksa tatanan sosial yang menguntungkan mereka yang berada di puncak hierarki sosial, seperti terhadap pelabelan, kekuasaan memainkan peran penting dalam menjelaskan kontrol sosial. Sementara Karl Marx 1970-1977 berfokus pada penafsiran interaksi antara teknologi produksi dan diri, menunjukkan bagaimana perubahan produksi mengubah perilaku individu. Foucault tertarik pada interaksi antara teknologi kekuasaan atau dominasi dan diri. Kata tersebut secara umum mengacu pada pelaksanaan kendali atas tubuh manusia pada tingkat anatomi dan biologis. Karakteristik kedua dari tenaga kerja non-material adalah bahwa ia mengambil bentuk jaringan yang didasarkan pada komunikasi, kolaborasi, dan komunikasi efektif, atau Hart dan Negri 2004
Kerja non-material secara konstan menciptakan bentuk-bentuk kolaborasi baru untuk produksinya. Dan negeri menggunakan konsep tersebut untuk menggantikan apa yang umumnya dipahami sebagai rakyat atau proletariat yang menurut mereka telah memainkan peran sentral dalam gerakan perlawanan di masa lalu. Kedua konsep tersebut bergantung pada gagasan kekuasaan terpusat yang menggabungkan individu ke dalam badan organisasi yang lebih besar, dan secara historis sebagian besar digunakan sebagai frasa untuk memvalidasi otoritas yang berkuasa. Dalam karya Foucault, pemerintah berarti seni pemerintah atau atasan bernegara. Alasan di sini mengacu pada negara pada sifat dan rasionalitasnya sendiri. Logika negara adalah pelestarian dan reproduksi otoritasnya sendiri, teknologi dominasi, kemudian dan menjadi sarana yang digunakan negara untuk menjadikan individu sebagai elemen negara. Alih-alih hanya mewakili kepentingan warga negara, pemerintah menghasilkan warga negara yang mudah diatur dan diatur. Karena manusia memiliki kecenderungan kuat untuk memberontak dan melawan negara, tidak selalu bisa berhasil. Namun demikian ini kurang lebih efektif. Berdasarkan wawasan Foucault tentang studi tentang kontrol dan dominasi, saya memandang kekuasaan tidak hanya sebagai properti yang harus dimenangkan oleh kelas tertentu, tetapi juga sebagai strategi yang diterapkan pada titik waktu tertentu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.